Hari ini mari kita membahas soal UKP PPG Guru 2024 bersama Api Andari atau bisa dipanggil Apri. Yuk mari kita langsung simak soal ke-1. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? A. Memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. B. Berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. C. Merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. D. Meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. E. Berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Menurut saya sih jawaban yang tepat A. Memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Karena jawaban A ini poinnya lebih besar. Skornya bisa 5. Berikutnya ya, tanpa membuang-buang waktu. Soal nomor 2. Saya merancang asesmen sebelum menyusun langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. A. Sangat sesuai. B. Sesuai. C. Kurang sesuai. D. Tidak sesuai. E. Sangat tidak sesuai. Jawabannya skor yang paling tinggi yang mana ya? Yang A. Sangat sesuai. Karena saat merancang asesmen sebelum menyusun langkah kegiatan pembelajaran itu sangat sesuai. Ya, langsung ke soal ketiga. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah. Dikarenakan sakit, sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Nah, tindakannya apa ya? A. Berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati. Bagus. B. Hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk temannya. Kurang tepat. C. Berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk juga. Berarti kurang bagus juga sih ini. D. Mengajak semua teman-teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Nah, ini bagus banget. E. Meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi ini jawabannya yang skornya yang paling tinggi yaitu D. Mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Jadi harus dipastikan dulu bahwa saat dikunjungi itu udah pasti aman buat peserta didik kita agar tidak tertular. Ya, langsung poin keempat. Saya merasa tes diagnostis dengan tujuan mengetahui tingkat capaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. A. Sangat sesuai. B. Sesuai. C. Kurang sesuai. D. Tidak sesuai. E. Sangat tidak sesuai.
Saya merancang tes diagnostik dengan tujuan untuk mengetahui tingkat capaian peserta didik. Nah, jawabannya ini yang tepat, yang sangat tidak sesuai. Ini skornya 5 ya, dari antara jawaban yang lain. Ya, teman-teman, ini soal yang terakhir karena aku baca cuma 5 soal. Nomor 5, di pertemuan kali ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanya satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikannya materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya maksudnya. Salah ya tadi ya kata-katanya, maaf. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? A. Berupaya untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas selain menulis dan menghafal. Berarti ini nggak ada perubahan ya kalau yang A. B. Membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendistribusikan contoh di setiap kelompoknya. Nah, ini bagus. C. Meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. D. Mengulang materi sebelumnya dan meminta peserta didik memberi jawaban tertulis. Nggak ada perubahan. E. Memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. Jadi ini jawabannya buat soal yang nomor 5. Kan membahasnya dipertemukan kali ini. Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini harus ada perubahan ya. Cara mengajarnya yaitu jawaban skor yang paling tepat yaitu di B, yaitu membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendistribusikan contoh di setiap kelompoknya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa semangat belajarnya. Ya, dah.